Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau telur mama? Nah, tak sedia kamu telur mama? Teman-teman pengajar praktik mungkin bisa dibantu untuk memanggil teman-teman calon guru penggerak yang belum bergabung. Terima kasih. Siap, Pak, siap. Bisa dipakai laptop satu mah? Ada casnya? Tidak sama casnya? Enggak. Jadi kita tunggu teman-teman yang belum bergabung 5 menit ya teman-teman. Ini bunyi story. Bocor missing. Ibu bapak pengajar praktik boleh dong dibantu
2 orang lagi ya Ibu Bapak ya. Pas Nabi goro-goro ni cendek. Iya, sementara saya hubungi, Pak. Izin Pak, satu orang masih ada calon PCGP saya yang masih sementara proses. Ada kendala di laptopnya Pak, jadi segera bergabung. Oke. Jadi yang bermasalah di laptop boleh ambil jalan tengah dulu bergabung lewat HP ya. Oh iya, siap Pak. Segera saya komunikasikan. Tapi harus hapus aplikasi PMM dulu kalau mau lewat HP. Oh begitu. Jadi bisa lewat browser Oh, iya. dengan catatan di aplikasinya dihapus. Aplikasi PMM-nya juga harus dihapus Pak dia. Iya, karena kalau buka di browser itu otomatis akan dialihkan ke aplikasi. Jadi solusinya adalah dihapus dulu aplikasinya. Karena kalau Oke, lewat siap. aplikasi kan tidak ada menu LMS. Oh iya, siap Pak. Saya komunikasikan dulu. Jadi tidak apa-apa ya, santai. Ini pertemuan pertama, jadi tentu saja masih meraba-raba, masih mencari-cari. Oke, sudah lengkap ya, Ibu Bapak? Iya, sudah lengkap untuk PP saya, Pak. Kayaknya Bu Andi Fatimah ini sudah Iya, sudah lengkap juga Pak. lengkap, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon guru penggerak hebat di kelas 11.110 Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kota Parepare. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, keinginan untuk terus belajar sehingga kita dapat berjumpa melalui ruang virtual ini untuk kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1. Ini juga merupakan pertemuan virtual yang pertama bagi kita
antara fasilitator, calon guru penggerak juga pengajar praktik. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Jadi sebelumnya mohon maaf jika ada teman-teman yang ternyata bukan muslim, karena kebiasaan saya seperti ini nanti akan kita sesuaikan ya. Ibu Bapak, yang pertama tentu saja yang saya hormati Bapak pengajar praktik Pak Asnawi, juga Ibu pengajar praktik Andi Fatimah Lukman yang alhamdulillah hari ini sudah membersamai kita. Jadi teman-teman antara fasilitator dan juga pengajar praktik masing-masing punya tugas yang berbeda untuk membersamai teman-teman calon guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Saya yang berperan sebagai angkatan udara dan Pak Asnawi serta Ibu Andi Fatimah Lukman adalah angkatan darat. Jadi untuk saya pribadi kita akan hanya bertemunya melalui LMS dan tatap maya seperti ini. Kecuali mungkin jika ada hal-hal lain yang memungkinkan kita bertemu secara tidak disengaja, itu bisa jadi. Baiklah. Pak Mirwan keluar. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya tidak pakai slide untuk perkenalan karena tidak banyak yang harus saya tampilkan. Saya bukan orang berprestasi seperti orang-orang fasilitator pada umumnya. Saya hanya guru biasa, teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama saya Siswandi. Saat ini diamanahi sebagai fasilitator di kelas ini. Untuk tugas sehari-hari, saya bertugas di SD Negeri 97 Ungai, Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng. Jadi, kita masih di satu pulau yang sama, masih di satu provinsi yang sama. Jadi, akan ada bahasa Bugis yang keluar di ruangan ini. Nah, jadi Meet ini sudah direkam ya Ibu Bapak. Jadi setiap kegiatan virtual kita akan direkam, karena itu yang akan menjadi laporan bagi kami fasilitator untuk membuktikan bahwa kami memang bekerja. Seperti itu. Nah, hari ini kita berada di sesi eksplorasi konsep ruang diskusi virtual. Ini adalah yang pertama. Ini sebenarnya sekaligus perkenalan, sekaligus melatih teman-teman untuk menyampaikan pendapat di ruang virtual yang pertama. Izin saya akan share screen. Apakah sudah nampak Ibu Bapak? Sudah Pak, sudah. Iya, sudah. Oke. Nah, jadi inilah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Durasi waktunya 2 JP atau 2 kali 45 menit. Dalam hal ini 90 menit. Kita tadi agak molor sekitar 10 menit, maka untuk penutupannya juga kita akan mundurkan 10 menit supaya sesuai. Nanti kita korupsi lagi. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya untuk identitas modul itu paket modul 1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran adalah 2 JP. Fasilitatornya adalah saya, Siswandi. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umumnya yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun capaian khusus modul yaitu yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran dan yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang
merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi di modul 1.1 ini teman-teman kita akan kembali dulu merefleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk agenda kita di siang hari ini, pembukaan 25 menit yang sementara berlangsung sekarang. Kemudian ada refleksi kritis CGP nanti selama 30 menit. Jadi teman-teman calon guru penggerak, setiap orang nanti akan berpendapat tentang refleksi kritisnya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu ada diskusi dan tanya jawab selama 20 menit antara sesama calon guru penggerak. Kemudian ada refleksi dan umpan balik 10 menit, dilanjutkan dengan penutup 5 menit. Nah, mengawali kegiatan, tentu saja agar kegiatan kita berkah, agar kegiatan kita dilancarkan, tentu kita sebaiknya memulai dengan doa. Adakah seseorang yang ingin menjadi sukarelawan memimpin doa kita di siang hari ini? Silahkan raise hand. Silahkan Ibu Bapak. Yang mau memimpin doa boleh. Ayolah. Come on, come on. Oke, sepertinya masih banyak. Oh, ada tuh. Pak Mirwan. Silakan Pak Mirwan. Baik, Pak. Sudah terdengar suaranya, Pak? Sudah jelas. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, baiklah kita akan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke, terima kasih Pak Mirwan telah memimpin doa kita di siang hari ini. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran, yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi tugas dimulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Beberapa orang telah menyelesaikan tugasnya, mengirimkan video maupun audio, tapi saya perhatikan juga masih ada yang belum mengirim. Semoga hari ini bisa diselesaikan, karena itu kalau tidak diselesaikan secepatnya nanti bakal menumpuk Ibu Bapak. Nah, ini skenario kita pada siang hari ini. Jadi teman-teman calon guru penggerak silahkan terbuka, santai saja, rileks. Jadi saya di sini bukan orang yang mengetahui segalanya. Fasilitator itu bukanlah sumber materi, sumber pelajaran. Fasilitator itu hanya akan memandu. Jadi saya hanya akan memandu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mengeluarkan, silahkan berpendapat. Tidak ada yang salah. Jadi itulah hebatnya di pendidikan guru penggerak, karena insya Allah tidak ada yang salah. Jadi kita semua belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengeluarkan pendapat. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan khawatir. Di sini tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Oke, jadi di sini ada kesepakatan belajar. Sebenarnya ini template ya. Jadi teman-teman ketika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikurangi, ini sangat boleh. Karena yang namanya kesepakatan belajar tentu kita tidak bisa dibuatkan oleh orang lain. Ini harus berdasarkan dengan kesepakatan kita bersama yang ada di ruang ini. Jadi akan berbeda untuk tiap-tiap fasilitator. Nah, saya akan bacakan dulu kesepakatan yang ada dan teman-teman boleh melihat. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi, boleh langsung raise hand teman-teman. Jadi yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak ada sama sekali perbedaan, kita semua sama di sini. Berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, inilah kita gunakan tombol raise hand ya, teman-teman. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya selalu suka dengan kalimat terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi, teman-teman harap mengikuti kegiatan ini dengan gembira, supaya nanti ketika mengajar juga muridnya bisa bergembira. Itu yang paling saya suka di sini. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ini sudah disepakati atau ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kalau sepakat, boleh kasih kode-kode lah. Semilai-semilai, emot-emot. Oke, terima kasih. Nah, untuk on cam. Jadi masalah on cam sebenarnya teman-teman saya juga tidak bisa memaksakan on cam, tapi jika memungkinkan saya harapkan teman-teman bisa on cam. Namun jika memang ada kendala misalnya di jaringan atau perangkat, boleh tidak on cam, tapi harap dilaporkan di chat box alasan kenapa tidak on cam ya. Jadi boleh kok mematikan kamera tapi dengan alasan yang bisa diterima. Kemudian ketika ingin meninggalkan depan layar, mau izin, boleh chat aja, aman. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke refleksi kritis guru penggerak. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Nah, saya kasih rules-nya dulu ya. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya mengingatkan teman-teman sebelum berpendapat itu memperkenalkan diri dulu. Kemudian sekali juga mengajar di mana ya. Jadi kalau kan semuanya di Parepare, tapi ya untuk saya ingin tahu mengajarnya di tingkatan PAUD, SD, SMP, boleh disebutkan unit kerjanya sebelum kemudian menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Saya tidak akan memberikan 4 pertanyaan untuk 1 orang, tapi cukup teman-teman memilih salah satu pertanyaan yang ingin dijawab berdasarkan pemahaman teman-teman yang telah dipelajari pada alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep kemarin, belajar mandirinya. Jadi karena kemarin sudah disampaikan melalui tulisan, kemudian disampaikan melalui rekaman suara atau video, sekarang disampaikanlah secara langsung. Nah, ini sudah berbicara secara langsung, teman-teman. Nah, silahkan raise hand, kemudian teman-teman perkenalkan diri dan mau menjawab pertanyaan pemantik nomor berapa. Jadi untuk 3 kesempatan pertama saya berikan kesempatan untuk memilih 4. Untuk 4 kesempatan pertama saya berikan kesempatan untuk memilih, tapi kesempatan berikutnya saya yang pilihkan pertanyaan. Boleh ya? Oke, kesempatan pertama di raise hand oleh Ibu Mulyana. Nah, silakan Bu Mulyana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 83 Parepare. Baik Pak, saya mencoba untuk menjawab soal pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, anak itu terlahir, tumbuh dan berkembang sudah memiliki kodratnya sendiri. Tetapi kita sebagai guru tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Tetapi kita hanya perlu menuntun anak tersebut untuk menjadi lebih baik atau lebih bermakna serta bahagia dalam hidupnya, sehingga pendidikan itu sangat penting bagi seorang anak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bu Mulyana. Kita berikan dulu aplaus untuk Bu Mulyana nih. Nah, jadi luar biasa ya jawaban dari Ibu Mulyana bahwa menuntun itu artinya kita tidak bisa mengubah, tapi hanya bisa mengarahkan melalui pendidikan. Nah, itu saya tangkap poinnya di situ. Itu akan masuk ke
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahkan tadi sudah disinggung juga nih yang berkaitan dengan nomor 3, ada kodrat alam. Nah, boleh kesempatan selanjutnya, silakan teman-teman. Jadi teman-teman yang lain boleh sambil mencatat-catat poin-poin penting yang disampaikan oleh CGP yang berpendapat, karena nanti di sesi berikutnya teman-teman boleh menanyakan, boleh mengulik lebih dalam tentang pendapat yang disampaikan oleh temannya. Seperti itu ya. Nah, silakan Ibu Iraya. Bismillah, suara saya kedengaran? Jelas Bu, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iraya. Untuk sekarang mengajar di SDIT Bina Insan Parepare. Pada kesempatan ini saya mencoba juga untuk menjawab nomor 1. Namun sebelum saya menjawab, saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa jika saya ini memiliki banyak kekurangan, jadi mohon arahan, mohon petunjuknya nanti jika ada yang kurang ataupun yang perlu ditambahkan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Seperti tadi yang hampir sama yang disampaikan oleh Ibu Mulyana, bahwa anak itu lahir sudah memiliki kodrat, dan memang kita sebagai guru tidak bisa merubah kodrat yang anak-anak itu sudah miliki. Saya tambahkan juga bahwa anak-anak itu lahir bukan berdasarkan kertas yang kosong. Jadi guru itu tidak bisa mengubah atau mengisi kertas kosong itu sesuai dengan kemauannya. Guru itu, pendidik itu tugasnya hanya menuntun, memperjelas kodrat anak itu seperti apa. Jangan sampai kodrat anak itu semakin buram atau terlalu menonjol. Ya, jadi menurut saya menuntun itu, guru sebagai penuntun itu membuat kodrat anak itu menjadi jauh lebih baik lagi seperti yang kita inginkan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iraya. Boleh dong kasih petasan untuk Bu Iraya meledak. Oke, luar biasa. Ibu Iraya ini kalau kata-kata anak-anak zaman now di medsos itu ilmu padi abangku. Nah, jadi beliau awalnya awalnya mengaku masih banyak kekurangan, tapi berdasarkan penyampaian beliau ini sudah membaca sampai ke tabula rasa bahwa anak itu lahir sudah dengan garis samarnya. Nah, itu tinggal ditebalkan lagi, bukan kertas kosong tapi hanya ditebalkan. Luar biasa ya Ibu Iraya. I like it. Nah, teman-teman, saya harapkan. Nah, untuk sementara karena sudah ada 2 jadi 8 lagi. Untuk sementara nomor 1 kita silang dulu ya. Jadi nomor 1 untuk sementara teman-teman yang mau menjawab tidak diperkenalkan dulu untuk menjawab nomor 1. Pilihannya di nomor 2, 3, 4. Jangan sampai semuanya nomor 1. Nanti tidak tercapai apa yang ingin diharapkan. Oke, silahkan teman-teman. Raise hand selanjutnya. Dan silahkan memilih nomor 2, 3, atau 4. Nanti akan saya buka kembali ke nomor 1. Silahkan. Jadi semuanya pasti akan dapat giliran. Pada dasarnya di pendidikan guru penggerak itu memang teman-teman akan dilatih untuk bagaimana berpendapat, kemudian menyampaikan isi pikiran. Karena terkadang itu kita begini teman-teman. Kadang ketika orang sudah mengatakan sesuatu, kadang kita bisa bilang, saya juga tadi mau mengatakan itu loh. Nah, jadi tidak apa-apa, katakan saja, ungkapkan saja, biarkan saja itu keluar supaya orang-orang bisa mengetahui isi pikiran teman-teman seperti apa. Jadi sekali lagi saya katakan, di ruang belajar itu tidak ada yang salah. Karena namanya ruang belajar memang
untuk belajar. Lebih baik kita keliru di dalam ruang belajar daripada kita keliru di luar ruang belajar. Karena itu akan ditertawakan oleh orang-orang ketika kita sudah di luar ruang belajar. Kalau di dalam ruang belajar mah, yowes, namanya juga belajar. Silakan teman-teman. Ditunggu raise hand selanjutnya. Pak Aswar dan Pak Ardis. Jadi kita mulai dari Pak Aswar dulu ya. Oh, langsung nih 3, Masya Allah. Jadi langsung 3. Kita mulai dari Pak, saya berdasarkan urutan ya. Jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang raise hand. Luar biasa teman-teman. Ternyata memang mau dipancing-pancing nih. Oke, silakan Pak Aswar. Password tidak terdengar, Pak. Jadi teman-teman boleh ya sambil screenshot untuk dijadikan ini ya, dijadikan bahan artefak kegiatan kita untuk diposting di media sosial misalnya, silahkan. Dipersilakan untuk melakukan screenshot. Password belum terdengar, Pak Aswar. Mungkin dicabut saja headsetnya. Belum. Sepertinya ada masalah audionya Pak Aswar. Oke, sambil menunggu password, untuk menyelesaikan masalah teknis. Oh, sudah. Sudah ada password, silakan. Aduh, hilang lagi nih. Tadi sudah terdengar password. Halo Pak. Oke. Sudah ada. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Aswar. Instansi tempat sekolah saya itu di UPT SLB Negeri 1 Parepare, Pak. Maaf sebelumnya saya pakai headset karena kebetulan saya sekarang di Makassar ini, Pak, mendampingi anak-anak lagi O2SM di tempat keramaian ini, Pak. Oke, lanjut Pak. Iya, Pak. Jadi saya memilih nomor 3. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi hemat pemikiran saya di sini, jadi kita sebagai seorang pendidik sini tidak bisa memaksakan atau merubah karakter seorang anak itu, karena kita sebagai seorang pendidik sini hanya sebagai menuntun atau menyelaraskan untuk mengarahkan anak-anak untuk berkembang prestasinya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan kesempatan ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Pak Aswar padat, singkat, namun jelas ya. Jadi mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kata Pak Aswar, kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk mengikuti seperti keinginan kita, karena mereka membawa sesuatu dari alamnya, dari zamannya sendiri yang tentu saja berbeda dengan zaman kita ya. Betul sekali. Zaman kita kan waktu SD belum kenal HP ya, komputer saja tidak. Kalau sekarang semuanya sudah lengkap. Oke, selanjutnya Pak Ardis. Silakan Pak Ardis. Bismillah. Habib Bapak, suara saya kedengaran? Terdengar Pak. Mohon maaf kalau terlalu besar. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya Ardis M dari UPTD
SD Negeri 77 Parepare, Pak. Partner sama Pak Mas Kori dari SD 77 juga. Siap. Saya coba pada poin nomor 2, Pak. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Menurut saya, Pak, mengenai kata menuntun, yang pertama adalah tentu saja menghargai kearifan lokal di daerah saya. Yang kedua, mungkin pendekatan pembelajaran yang kita gunakan berbasis komunitas dengan melibatkan orang tua, pemimpin komunitas atau ketua adat misalnya, kalau di daerah-daerah seperti itu. Yang ketiga, pendidikan yang kontekstual yang menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi atau kodrat zamannya anak-anak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya tersebut? Saya pikir diantaranya adalah kita mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum. Kalau mungkin yang sekarang ini bahasa daerah sudah masuk, kemudian yang berikutnya adalah mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis budaya, misalnya malongga, magasing, atau main bom, dan seterusnya. Menurut saya kearifan lokalnya ini walaupun sudah mulai hilang terutama di perkotaan, tapi sangat unik ketika dibangkitkan kembali. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi Pak Ardi sendiri mengambil poin dari karena pertanyaan nomor 2 sosial budaya konkret, maka mengambil permainan tradisional, kemudian pendekatan-pendekatan yang bagaimana, karena bagaimanapun sebenarnya permainan-permainan itu adalah kodrat alam sebenarnya, tapi seperti dikatakan Pak Ardis adalah sudah mulai hilang. Jadi anak-anak zaman now itu sudah tidak kenal permainan-permainan yang seperti itu, maka boleh dibudayakan kembali. Sangat luar biasa Pak Ardis. Oke, selanjutnya Pak Johnson. Silakan Pak Johnson Parando. Mohon izin Pak, apakah suaranya kedengaran? Iya, suaranya terdengar Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Johnson Parando DS, tempat kerja instansi di UPTD SD Negeri 37 Parepare. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 seperti yang dijawab tadi sama Pak Aswar. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi pada dasarnya bahwa siswa atau anak itu memiliki tempat tinggal. Jadi sebagai manusia pastinya mereka akan berinteraksi dengan alamnya mereka. Kemudian bagaimana mereka akan berinteraksi dengan lingkungan mereka, dengan alamnya, bagaimana menjaga lingkungan, keberlanjutan, dan menjaga tentunya ekosistem tempat dia tinggal. Terkait dengan kodrat zaman, bahwa kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman sangat cepat berubah. Jadi anak-anak atau siswa diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Makanya siswa harus mempertimbangkan itu sebagai mempertimbangkan kodrat zaman, terutama misalnya terkait dengan perubahan teknologi, perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan sebagainya. Demikian Pak pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Johnson. Aduh, tadi lupa kita kasih petasan-petasan ke yang lain. Mohon maaf teman-teman. Jadi kita kasih petasan ya. Nah, jadi pertanyaan ketiga ya tentang mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, betul seperti yang disampaikan Pak Johnson bahwa
anak-anak itu kan pasti punya lingkungan yang berbeda, kondisi yang berbeda, kemudian di zaman yang berbeda. Bahkan meskipun berada di satu kota misalnya, bisa jadi satu dusun, satu desa yang berkampung yang A dengan kampung yang B itu berbeda kebiasaannya, berbeda adat istiadatnya, berbeda budayanya, kan seperti itu. Jadi ini berhubung. Jadi sebenarnya keempat pertanyaan ini saling berhubungan, tapi saya sengaja tidak memberikan semuanya ke satu orang, tapi kita pilih-pilih. Oke, karena nomor 1 sudah 2 orang, nomor 3 sudah 2 orang, berarti sekarang kita tutup dulu ya 1 dan 3. Kita bukanya sekarang 2 dan 4 deh. Silakan Pak Muhammad Mashuri Darwis. Aduh, saya Pak. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi. Oh iya, tapi tak dengar. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Mashuri Darwis, salah satu guru dari UPTD SD Negeri 77 Kota Parepare, namanya Pak Ardis. Kemudian Pak tadi, sebenarnya tadi saya mau menjawabnya nomor 1 sebenarnya. Nomor 3 juga sebenarnya mau, cuma karena sudah diambil duluan oleh teman-teman ya terpaksa mungkin saya pilih mungkin nomor 4 Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya pribadi sebenarnya saya ini orang baru belajar juga Pak, baru bicara di forum yang seperti ini. Iya terus terang, saya mau mencoba menjawab Pak untuk yang nomor 4. Silakan. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik? Tentunya relevansinya sangat besar Pak, di mana kita sebagai seorang pendidik harus mengerti, harus memahami tentang yang tadi teman-teman bahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sangat penting, adalah faktor yang sangat penting buat mendukung bagaimana kita seorang guru memberikan pengajaran kepada siswa ya, karena dari faktor kodrat alam dan kodrat zaman ini kita dapat mendesain pembelajaran ya sedemikian rupa sehingga anak didik kita yang kita didik ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi itu sangat memiliki relevansi yang besar. Selain itu kita bisa menjadi pendidik ya yang berperan sebagai fasilitator. Ya artinya kita bagaimana caranya berupaya untuk memfasilitasi siswa dengan sebaik-baiknya agar siswa itu dapat bertumbuh dan berkembang kemampuan belajarnya sehingga dia bisa menjadi manusia yang merdeka, ya merdeka dan meraih keselamatan dengan setinggi-tingginya seperti itu. Selain itu lagi Pak, mungkin adalah untuk mendorong bagaimana pembelajaran berpusat kepada siswa. Ya selama ini kan kita dari pembelajaran sebelumnya atau dari pengalaman kita sebelumnya, kita menyadari bahwa kita terlalu banyak guru biasanya mengajar terlalu banyak berpusat kepada gurunya sendiri. Ya guru center istilahnya Pak. Yang terlalu banyak memberikan penjelasan kepada siswa sehingga siswa hanya diam terpaku mendengar dan lain sebagainya. Nah kalau menurut dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, itu pembelajarannya harus berpusat kepada siswa. Artinya bagaimana caranya supaya siswa itu, kita sebagai seorang guru kita menuntun bagaimana siswa supaya bisa belajar dengan keinginannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kodrat alam dan kodrat sama yang ia miliki sendiri, bisa berkembang dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Mohon maaf Pak, mungkin terlalu banyak, tapi sekian yang bisa saya berikan untuk pertanyaan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu padi abangku. Luar biasa. Kita ledakkan dulu Pak Muhammad Mashuri. Nah, jadi Pak Mashuri ini merendah. Katanya belajar, tapi ternyata penyampaiannya luar biasa, terstruktur ya, jelas. Jadi relevansi tentang menghamba pada anak, astagfirullah. Menghamba pada anak, bagaimana menjadi fasilitator yang memfasilitasi proses belajar murid agar murid dapat mencapai keselamatan hidupnya, mencapai prestasinya, kemudian bagaimana berpusat pada murid. Jadi sebenarnya ini kemarin, jadi saya tidak akan jelaskan, tidak akan saya lanjutkan supaya nanti menjadi bahan diskusi. Jadi kemudian bagaimana berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid.
Nah, saya tidak akan menjelaskan. Jangan sampai ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang itu, nanti dikonfirmasi ke Pak Mas Kuri sendiri ya. Oke. Nah, siap. Tadi. Selanjutnya, silakan Bu Markasia. Baik, terima 2 dan kasih. 4 ya pilihannya ya. Sudah dengar Pak suara saya? Sudah, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markasia Arifin. Instansi tempat saya mengajar itu TK Nusa Indah, Parepare, yang beralamatkan di Kecamatan Soreang. Saya ingin menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 4, Pak, tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, kebetulan, bukan kebetulan Pak, ya memang saya bergelut di pendidikan anusia dini. Jadi saya sebagai guru atau pendidik jadi pamong atau pendidik sesuai dengan minat dan potensi yang anak miliki. Kalau di pendidikan anusia dini itu anak-anak dilatih untuk mandiri, seperti apa mengambil makanan sendiri. Jadi ini berkaitan sekali dengan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Ini mengajarkan anak untuk kreatif secara individu. Seperti itu. Itu mungkin Pak yang saya bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beri dulu dong, beri semile-semile dong. Maaf Pak, ini betul-betul apa ilmu baru buat saya, baru pertama kali seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman untuk Insyaallah bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita semua di sini belajar. Jadi saya pun belajar teman-teman. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Jadi kalau bahasa Buddhis itu kan ada tuh naya pada sengenge siliwat tesirapi kan. Artinya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini sudah sama ke kodrat alam, kodrat zaman. Jadi sama dengan yang dijawab tadi bahwa anak-anak itu lahir dengan garis samarnya. Jadi kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama-sama belajar kita untuk mencapai kemerdekaan kita juga. Jadi kita dulu yang mau mencapai kemerdekaan sebagai pelajar, jadi kita ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita belajar dulu, kemudian nanti mengajar. Karena tujuan dari apa yang kita lakukan ini adalah murid, murid, dan murid. Jadi semuanya tujuannya pasti murid. Bukan tujuannya ke kita. Moralnya bukan ke guru, tapi ke muridnya. Oke, jadi sangat luar biasa ya relevansi pemikiran KHD di PAUD yang bagaimana betul-betul melatih kemandirian murid untuk bisa mandiri sejak dini. Itu yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Markasia. Oke, next dari siapa nih? Pak Mirwan, silakan Pak Mirwan. Oh iya Pak. Pak Mirwan, jadi ya, Pak. untuk Pak Mirwan nomor 2 ya. Wah, terpaksa ini Pak, pilihan yang terakhir ini. Baiklah, saya akan mencobanya Pak. Mencoba untuk menjawab. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mirwan dari Sekolah UPTD SD Negeri 52 Kota Parepare. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kata menuntung saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa pendapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba mengenai pertanyaan yang nomor 2. Di mana saya akan tekankan tentang karakter anak di sini Pak, kata menuntungnya. Karena contoh kasus yang saya dapatkan di sekolah saya, anak-anak sekarang sudah melupakan sosial budaya kultural daerah suku Makassar Bugis. Itu banyak anak-anak sudah melupakan budaya-budaya yang telah diturunkan oleh nenek leluhur kita yang bermakna baik. Misalnya contoh kasus yang pertama itu karakter anak itu tidak lagi adanya apalagi itu kata-kata sifat tabe. Jika di dalam kelas atau di luar kelas
ketika ada guru atau orang tua berbicara, anak-anak itu hanya lewat saja, Pak. Jadi sudah hilang karakternya itu, karakter sosial kulturalnya yang sudah ditanamkan oleh nenek leluhur kita. Jadi saya tekankan kepada anak siswa saya atau peserta didik saya, jadi budaya Bugis Makassar yang relevan, yang bagus untuk dipelajari, yaitu kata-kata sifat tabe yang sudah hilang selama ini. Di contoh di kelas saya biasa saya menegur atau menasihati siswa saya apabila ada yang melenceng dari budaya-budaya yang tidak relevansi itu, Pak. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Mirwan. Kita berikan jempol untuk Pak Mirwan. Nah, jadi Pak Mirwan di sini fokusnya dari kata menuntun yang berkaitan dengan karakternya. Jadi betul, Pak. Ki Hajar Dewantara memang tidak memisahkan ya antara budi pekerti dengan pengetahuan. Jadi apalagi kalau masuk sosial budaya, otomatis itu ke kodrat alam lagi ya. Jadi kodrat alam itu adalah lingkungan. Jadi khususnya tadi Pak Mirwan memberikan tanda petik besar di budaya Mapatabe. Ya, betul sekali. Sekarang kita pasti miris melihat bagaimana anak-anak kita sudah seperti kehilangan arah untuk budaya-budaya yang seperti itu, budaya-budaya permisi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita dulu untuk lewat di depan guru saja kita akan lebih memilih mutar di belakang kelas. Kalau anak-anak sekarang injak sepatunya Pak Guru. Masya Allah. Subhanallah. Nah, oke, yang terakhir. Yang terakhir ya. Belum nih. Siapa yang tidak raise hand? Mana? Oke. Jadi ternyata teman-teman, untuk 2 orang terakhir saya bukakan kembali semua pertanyaan. Jadi bukan diskriminatif ya, cuma agar semuanya tadi terjawab. Nah, maka saya kembalikan. Jadi saya mohon maaf dulu nih ke Pak Mirwan, karena Pak Mirwan ini adalah satu-satunya mungkin yang kandang pasah harus jawab nomor 2. Dan saya kembalikan ke Pak Bu Harmi. Bu Harmi silakan boleh memilih salah satu dari 4 ini, tapi untuk Pak Suharyadi, apa yang dipilih Bu Harmi berarti Pak Suharyadi tidak bisa memilih lagi ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Kedengaran di suara aku Pak? Jelas sekali Bu Harmi. Ya, mohon bimbingannya Pak kalau ada yang salah. Tapi saya mencoba ini menjawab yang nomor 3 Pak. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat sama? Menurut saya Pak, tentu sangat perlu, karena dengan mempertimbangkan kodrat alamnya, kita dapat atau sebagai guru dapat menepis budaya asing dan tetap mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang ada. Kemudian untuk kodrat saman, tentu kita harus memperhatikan saman di mana anak berkembang. Dengan misalnya saat anak ini dikenal dengan saman generasi Z yang sekarang ini Pak, yang mana pada zaman ini anak lebih cenderung dan tertarik pada teknologi, sehingga kita harus lebih sebagai guru mencoba memahami atau memberikan sentuhan pendidikan melalui media berbasis IT, serta memberikan metode pembelajaran yang begitu menyenangkan, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut itu saya Pak. Dapat mohon dikoreksi atau bagaimana Pak, butuh bantuan. Oke, kita berikan dulu petasan-petasan dong untuk Bu Harmi. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi Bu Harmi di sini menjawab pertanyaan nomor 3 tentang perlunya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat saman. Jadi lebih bagaimana kodrat alam ini Bu Harmi
menghadapkan kepada budaya lokal dan budaya asing ya. Jadi kebudayaan tentu di sini mungkin adat istiadat dari cara berpakaian dan lain-lain sebagainya. Saya ambilnya seperti itu. Meskipun Bu Harmi tidak menyatakan seperti itu, tapi di mindset saya sepertinya seperti itu. Maksudnya bagaimana budaya Barat yang terbuka dengan budaya ketimuran kita yang tidak terbuka. Kayaknya mau ke sana deh. Kemudian saya tertarik dengan kodrat zamannya Bu Harmi, bahwa generasi Z sekarang yang lebih tertarik dengan perkembangan teknologi, maka perlu mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis IT juga, yang berbasis kesenangan murid, agar mereka senang belajar dan mencapai kebahagiaannya. Nah, itu penting. Jadi kalau melihat kondisi sekarang kan juga banyak yang stres, bahkan tidak sedikit yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Itu berarti sebenarnya kehilangan kebahagiaan. Nah, jadi itu yang tidak bisa kita lupakan. Luar biasa. Terima kasih message positifnya sore hari ini. Jadi teman-teman, insya Allah di sini ketika ini hari pertama, besok-besok saya yakin teman-teman akan semakin meningkat, dan melihat jawaban-jawaban teman-teman ini sebenarnya sudah sangat luar biasa, tapi rata-rata ilmu padi ini. Memang ya generasi-generasi kita, generasi 80-an, 90-an itu memang kita masih belajar tentang ilmu padi ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin baru dengar ilmu padi karena tren di TikTok kayaknya. Mereka nggak paham. Kalau kita kan memang dulu belajar di SD itu ada tentang ilmu padi. Kalau sekarang memang mereka kayaknya dengar-dengar aja sih. Mungkin tidak paham. Oke, next yang terakhir Pak Suharyadi. Silakan Pak. Boleh pilih nomor 1, 3, dan 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam dengan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Suharyadi Swakbur, asal sekolah atau ngajar di SMA Negeri 5 Parepare. Nah, kebetulan saya pernyataan pemantik kali ini saya memilih yang nomor 4, yang itu pendidikan yang berhamba pada anak, di mana menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu tidak lain adalah gurunya itu sendiri yang menuntun siswa itu sendiri, di mana sebagai seorang pendidik kita ini melihat gaya belajar dari anak itu, apa maunya, dan yang cocoknya seperti apa. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus sangat mempertimbangkan hal-hal yang ingin dicapai dari anak itu. Salah satu contohnya dengan pernyataan Bapak tadi, dengan penerapan teknologi IT itu sangat membuat anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Nah, di samping itu juga ada namanya kodrat alam. Nah, kodrat alamnya itu kita biasanya membuat anak-anak itu belajar di luar kelas, sehingga apa yang pemikiran anak-anak itu lebih luas, sehingga belajarnya itu lebih positif lagi dibanding di dalam kelas. Seperti itu Pak yang saya utarakan. Oke, terima kasih. Kita beri love dong, Pak Suharyadi. Nah, terima kasih Pak Suharyadi menjawab pertanyaan pemantik yang keempat tentang menghamba pada anak. Dan menurut Pak Suharyadi bahwa sebenarnya kalau menghamba pada anak itu adalah guru itu menuntun. Jadi pada dasarnya bersambung semua, menuntun bagaimana seorang guru melihat murid ini maunya gaya belajarnya seperti apa, cocoknya dengan metode yang seperti apa, termasuk bersambung dengan pernyataan Ibu Harmi tentang pembelajaran berbasis IT, kemudian ditambahkan oleh Pak Suharyadi tentang pembelajaran di luar kelas, agar anak-anak merasa senang, tidak bosan di kelas melulu. Jadi kadang juga memang saya kan mengajar di SD ya, jadi biasanya itu kadang ketika di luar kelas anak-anak merasa tidak belajar, padahal sebenarnya justru banyak pelajaran di luar kelas. Ini memang harus ditanamkan ke murid kita. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, untuk sesi kita yang pertama tentang penyampaian refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah tuntas. Kita akan melangkah ke topik berikutnya. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit gambaran tentang mind map substansi modul. Nah, ini modul satu-satu ya teman-teman.
Kelihatan nggak sih coretan-coretan saya? Oke. Nah, jadi peta konsep modul 1.1 ini adalah peta konsep tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tidak sedikit yang menyatakan kemarin bahwa meskipun sudah kuliah S1, S2 tapi tidak mendapatkan materi ini di bangku kuliah, banyak yang mengatakan seperti itu. Entah teman-teman di sini seperti apa. Nah, jadi yang pertama ini akan saya jelaskan mulai dari sebelah kanan kemudian lari ke sebelah kiri. Nah, jadi kita mulai dari kompetensi lulusan yang dituju itu kan sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, jadi kita skip saja ya. Tujuan pembelajaran, bagaimana peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua ada potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Jadi teman-teman kalau mempelajari slide-slide di eksplorasi konsep yang belajar mandiri itu pasti mendapatkan ini ya. Kemudian kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada dua, yaitu dasar-dasar pendidikan dan metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Kemudian ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran. Astaga, pindah. Salah. Kemudian di sini ada interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencakup cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta, rasa, kok enggak mau. Karsa dan karya, kemudian ada budi pekerti. Ya, ini yang tidak bisa dilupakan juga, budi pekerti ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini kodrat alam dan kodrat zaman berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada serta isi dan irama. Selanjutnya ada dasar pemikiran yang menuntun di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani yang merawat tanaman, tentu saja harus menyemai, harus memupuk, harus menghilangkan hama, gulma, pengganggu, dan lain-lain sebagainya. Seperti itulah seharusnya kita menuntun anak. Kemudian pendidik adalah pamong. Nah, itu adalah substansi modul dari modul 1.1, ada dalam satu slide ini. Selanjutnya kita ke dialog atau dalam hal ini diskusi dan tanya jawab. Jadi, nah ini petunjuknya teman-teman. CGP akan saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan di awal, agar teman-teman mencatat dari apa yang disampaikan oleh teman yang lain, itu supaya bisa dikonfirmasi. Dan saya tidak menjelaskan dari apa yang dijelaskan teman-teman supaya bisa bertanya. Fasilitator memandu dialog. Jadi saya tugasnya hanya memandu teman-teman. Jangan khawatir, nanti akan ada penguatan kok. Nah, oke. Sekarang karena ada 10 orang, ini waktu kita tinggal sekitar 30 menit lagi, jadi kita akali ya. Jadi kalau semuanya mau bertanya 10-10-nya, itu akan repot. Jadi saya menginginkan begini teman-teman. Kalau teman-teman setuju ya, karena kita harus berbasis kesepakatan. 5 orang yang bertanya, kemudian bertanya ke 5 orang yang lain. Jadi 1 orang bertanya ke 1 orang. Jadi sekarang begini, yang raise hand pertama, 5 orang yang raise hand itu akan mengajukan pertanyaan dan silahkan memilih salah satu orang yang ingin ditanyai dari yang tidak raise hand. Silakan, saya tunggu 5 orang yang raise hand, berarti itu yang akan bertanya. Silakan, baru 2, saya tunggu 5 orang, silakan raise hand. Jadi yang raise hand ini akan bertanya kepada yang tidak raise hand ya, seperti itu. Oke, 3 orang, silakan, 2 lagi teman-teman. 4, berarti 1 orang. Siapakah terakhir yang akan bertanya? 1 orang lagi. Yuk.
Satu orang lagi nih. Lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Suharyadi, mohon maaf ya, keduluan dari Ibu Markasiah. Oke. Iya, Nah, betul. jadi yang akan bertanya adalah Ibu Irayah, Pak Mirwan, Pak Muhammad Maskuri Darwis, Pak Ardis, dan Ibu Markasiah. Sementara yang akan menjadi sasaran pertanyaan, ini petunjuknya konfirmasi, yaitu Pak Aswar, Bu Harmi, ya Pak Aswar, Bu Harmi, kemudian Pak Johnson, Pak Suharyadi, dan Ibu Mulyana. Nah, jadi satu orang satu ya. Jadi nanti yang raise hand pertama silakan mau bertanya ke siapa, mau mengkonfirmasi jawabannya siapa. Oke, saya sesuaikan dengan raise hand pertama. Silakan Ibu Irayah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Irayah. Halo. Suaranya, Bu. Bu Irayah mana nih? Kok ngilang? Terlempar kayaknya. Jadi karena Bu Irayah sepertinya mengalami kendala, kita next dulu ya sambil menunggu. Pak Mirwan, silakan Pak Mirwan. Baik Pak. Pak, iya nggak apa-apa. Bu Irayah, Pak Mirwan dulu ya karena sudah ini. Pak Mirwan silakan Pak Mirwan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi sedikit jawaban dari Pak Aswar tadi. Saya tidak menyalahkan jawabannya, cuma saya mengkonfirmasi mengenai ada kata tadi yang saya dengar tidak bisa merubah karakter anak. Nah, di sini saya berpendapat karakter itu mencakup arti yang sangat banyak, baik dari sifat, akhlak, budi pekerti, dan tabiat dan watak. Nah, itulah yang dasarnya karakter menurut saya. Nah, di sini saya berpendapat berbeda dengan pendapatnya Pak Aswar tadi, Pak Aswar. Nah, Pak Aswar mengatakan tidak bisa merubah karakter anak. Kalau saya berpendapat karakter itu bisa diubah tergantung kita melihat apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kaidah kehidupan kemanusiaan, misalnya akhlaknya kayak yang kurang atau budi pekertinya yang kurang. Nah, itulah yang saya terapkan di kelas saya. Jadi saya lihat ada beberapa siswa yang karakter atau budi pekertinya yang kurang baik lah menurut saya. Jadi biasa saya sebelum saya memulai pelajaran pendidikan karakter yang terlebih dahulu yang saya tanamkan kepada siswa saya mengenai cara berpakaian, cara berbicara dengan guru, cara meminta izin. Jadi banyaklah ya Pak yang saya komentari, dan alhamdulillah setelah saya menasihati beberapa kali karakter yang tidak baik menurut saya lama kelamaan bisa diubah dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa Pak saya menekankan tentang karakter selama ini? Karena kalau pembelajaran itu bisa didapat di mana saja, bukan saja dari guru. Kan di sini samanya sekarang sama teknologi, sama keterbukaan. Jadi anak-anak bisa mengakses pelajaran di mana saja dan kapan saja. Cuma karakter ini yang saya tekankan selalu Pak di dalam kelas. Karena kenapa? Karakter itu susah didapat. Mau didapat di online tidak bisa juga diubah karakternya. Dia harus ada pamong atau seseorang yang membimbing. Itulah Pak. Jadi karakter itu kalau menurut saya bisa diubah, tergantung apanya yang kurang. Kalau watak dan tabiat anak, saya rasa itu yang susah. Tapi kalau akhlak dan budi pekertinya bisa diubah Pak. Tergantung kita guru melihatnya. Baik Pak. Itulah tadi pemaparan saya. Oke, jadi Pak Mirwan ini ingin mengkonfirmasi, memperjelas lagi karena ada sedikit perbedaan pendapat antara yang disampaikan oleh Pak Aswar dengan pemikirannya beliau.
berkaitan dengan pernyataan Pak Aswar tadi yang menyatakan bahwa ada kalimat tidak bisa merubah karakter anak. Sementara menurut Pak Mirwan sendiri, karakter itu pada dasarnya bisa kok diubah, bisa diperbaiki, tergantung bagian mana yang memang perlu diperbaiki, perlu diubah. Nah, silakan Pak Aswar mengkonfirmasi dari apa yang dipertanyakan atau apa yang ingin dikonfirmasi oleh Pak Mirwan. Silakan Pak Aswar. Mulai Pak, sudah mulai sudah mulai hidup. Silakan Pak Aswar. Pak Aswar, apakah? Silakan Pak Aswar. Halo. Lanjut. Terima kasih tadi mungkin apa yang dikatakan tadi Pak Mirwan itu benar Pak, karena sebenarnya kan argumen tadi itu kan pemahaman saya tentang karakter tidak bisa dirubah, mungkin hanya dari satu opsi saja. Ternyata menurut pemikiran Pak Mirwan ini ada beberapa opsi tentang karakter itu, apakah masalah gaya hidupnya, penampilannya, atau etikanya. Tapi kan saya mengatakan tadi hanya di satu opsi saja, tidak ke umum gitu. Nah, jadi mungkin apa yang dikatakan Pak Mirwan itu benar dan saya mungkin agak salah. Jadi terima kasih atas masukannya. Tidak Pak, tidak salah Pak, tidak salah. Ya itu saja Pak. Kita sama-sama belajar Pak. Iya betul. Iya, jangan kita saling menyalahkan. Merasa bersalah kah itu? Ini juga masih. Jadi tidak salah Pak Aswar. Jadi kan memang perspektif ya. Yang namanya perspektif itu tergantung teman-teman melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, jadi Pak Mirwan, Pak Aswar sudah mengkonfirmasi bahwa Pak Aswar tadi itu pada dasarnya hanya melihat dari satu aspek, sementara kalau Pak Mirwan justru melihat dari secara umum. Nah, justru dengan terjadinya dialog yang seperti ini kita mendapatkan insight yang lebih luas. Jadi terima kasih. Tepuk tangan dulu dong dua orang ini dong, Pak Aswar. Atau Pak Mirwan masih ada yang ingin ditanggapi lagi nggak? Sudah cukup dulu Pak. Oke, aman ya. Nah, aman. Terima kasih. Iya Pak. Selanjutnya Ibu Irayah ya. Kita kembali ke Ibu Irayah yang tadi seharusnya dapat giliran pertama tapi batal. Bu Irayah. Bu Irayah. Mana nih? Jangan-jangan Bu Irayah pecut. Bu Irayah suaranya tidak terdengar. Mik saya kayaknya bermasalah. Boleh dicabut saja. Dari tadi teriak. Jangan teriak-teriak Ibu, nanti kaget orang rumah. Dicabut saja headsetnya Bu. Kalau memang pakai headset, dicabut saja. Kadang memang kita, itulah salah satu yang terjadi di kondisi seperti ini. Ibu Iraya, kita skip dulu ya, boleh ya? Tidak pakai headset. Mungkin ada keyboard yang terpencet untuk ini ya, pakai laptop. Mungkin keyboard untuk mic-nya terpencet. Biasanya di F berapa tuh yang mute tuh? F berapa sih? F5, F6 ya? Coba dicek di keyboardnya. Karena setiap laptop beda-beda. Ada tuh gambar yang memberikan tanda silang ke mic-nya. Jadi meskipun mic gamut-nya itu menyala, tapi kalau terpencet di keyboard itu sebenarnya mic-nya mati. Seperti itu. Bu Iraya, mohon maaf kita skip dulu ya. Nanti bakal dapat kesempatan kok. Pak Mas Khuri Darwis, silakan Pak. Tabe ya. Tiba lagi saya lagi Pak Tabe. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan lagi untuk saya untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Dari awal kegiatan ini selalu dibahas tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Saat mempelajari model itu ada kata yang sebenarnya saya sedikit ragu dan sedikit bingung memahami kata tersebut, yaitu kata isi dan irama. Artinya bagaimana anak-anak dituntun belajar yang sesuai dengan isi dan iramanya. Nah, itu yang saya kurang paham Pak. Siapa tahu mungkin ada teman yang bisa memberikan ini pencerahan ya, apa yang dimaksud dengan isi dan irama itu.
Pertanyaan saya mungkin saya tunjukkan kepada siapa ya? Yang saya kenal cuma Pak Johnson barangkali dengan Ibu Ana barangkali. Tabe, mohon maaf Ibu Ana, Pak Johnson Tabe. Jadi kepada siapa nih Pak Mas Gur ini? Terserah Pak, bisa Ibu Ana, bisa Ibu Pak Johnson atau yang lain lah mungkin Tabe. Oke, jadi pertanyaannya ditujukan ke siapa saja yang berkenan untuk menjawab. Iya, siap. Iya, betul-betul Pak. Iya. Isi dan irama. Boleh dong raise hand. Iya, Pak. Yang tidak raise hand tadi, silakan raise hand untuk menjawab. Bu Ana atau Pak Johnson, Pak Suharyadi, boleh silakan. Jadi di sini tadi ada ya, saya tunjukkan dulu peta konsepnya. Nah, isi dan irama ada di sini, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih isi dan irama itu? Nah, silakan. Siapa nih? Oh, Mulyana, silakan. Bu Mulyana, Bu Ana, silakan. Sudah resen, berarti Bu Ana menjawab. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tidak terlalu banyak tahu tentang isi dan irama, tapi saya mencoba untuk menjawab. Kalau salah bisa diluruskan. Tadi tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di situ ada kata yang berkaitan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksud di sini yaitu muatan atau konten pengetahuan yang tidak berketentangan dengan nilai-nilai dari kemanusiaan. Di sini kekuatan sosial budaya Indonesia yang kita ketahui itu beragam di setiap daerah yang menjadikan kekuatan kodrat alam dan zaman itu dalam mendidik. Jadi di sini isi itu artinya muatan yang ada dalam pembelajaran. Kemudian irama, mungkin menurut saya itu irama adalah alur dalam pembelajaran. Mungkin sekian Pak. Mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ada pernyataan dari Bu Mulyana Pak Mas Kuri bahwa isi dan irama itu berkaitan dengan muatan. Nah, sepertinya ada yang mau menambahkan. Siap. Ada yang mau menambahkan. Silakan Pak Mas Kuri. Sudah Pak, saya cuma mendengar jawaban dari teman saja. Halo, sorry. Oke. Siapa nih? Kayaknya tadi ada yang raise hand deh. Pak Ardis, silakan Pak Ardis. Pak Ardis mungkin mau menambahkan, silakan. Oke. Mohon maaf Pak, baru mengaktifkan mic-nya. Kedengaran suaranya? Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Saya berpendapat Pak, kalau isi dan irama pada kodrat alam dan kodrat zaman itu menuntut pendidikan nantinya itu menciptakan pendekatan yang dinamis, yang relevan, dan berkelanjutan. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Ana tadi bahwa yang dimaksud isi adalah konten yang berbasis kontekstual, yang juga mengajarkan keterampilan hidup serta nilai-nilai dan etika. Kalau untuk iramanya, saya lebih berpendapat bahwa yang mungkin dimasukkan di sini sesuai kodrat alam dan kodrat zaman adalah menggunakan metode pembelajaran yang aktif, menggunakan teknologi, atau menggunakan pendekatan multidisiplin. Menurut saya itu adalah irama yang digunakan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya metode yang kita gunakan, teknologi yang kita gunakan, dan pendekatan serta evaluasi yang kita gunakan menurut pada keadaan yang sekarang. Demikian Pak, terima kasih. Oke, itu tambahan dari Pak Ardis. Bagaimana Pak Muhammad Mas Kuri Darwis?
Apakah Iya Pak, sudah alhamdulillah Pak. masuk ya? Cukup mencerahkan Pak tadi. Iya, siap Pak. Oke, jadi isi dan irama kalau saya ringkas, isi itu adalah kontennya. Kemudian kalau irama adalah alurnya. Jadi konten dan alurnya itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Itu tidak bisa lepas dari situ. Jadi makanya sekarang kan namanya KOSP ya, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kenapa sekolah diberikan keleluasaan membuat KOSP-nya masing-masing? Karena kembali lagi ke kodrat alam, kodrat saman. Tidak mungkin saya yang di pegunungan tiba-tiba materinya tentang pengawetan ikan misalnya. Beda dengan teman-teman di Parepare kan, yang memang notabene-nya adalah daerah pesisir. Sementara saya di sini daerah pegunungan. Itu tentu akan berbeda kodrat alamnya. Nah itu satu. Jadi kalau isi dan irama berarti konten dan alurnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Berikan apresiasi dong dengan ini, apa sih namanya ini, petasan-petasan ya. Oke. Bagaimana Ibu Iraya? Jadi saya tetap berikan kesempatan ke Bu Iraya. Pak Ardis juga tadi mau bertanya ya, termasuk yang mau bertanya Pak Ardis ya. Resehnya dinaikkan lagi Pak Ardis. Oke, Bu Iraya silakan. Masuk. Saya pakai HP dengan laptop ini. Suara untuk laptopnya matikan anunya Bu, matikan volumenya supaya tidak storing. Tes, bagaimana? Ya, bagus. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya tidak ingin bertanya, cuman saya ingin meminta atau memohon bantuannya kepada Bapak Suharyadi terkait tadi dengan penyampaiannya bahwa kita harus meminta atau kita harus bertanya kepada anak bahwa kalian atau anak-anak sukanya apa, senangnya apa. Nah, di sekolah saya sering terjadi seperti itu. Anak-anak mintanya seperti ini, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Nah, mungkin Bapak Suharyadi bisa berbagi pengalaman kepada saya. Bagaimana caranya jika pada saat itu kemauan anak-anak kita itu berbeda. Ya Pak, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Silakan Pak Suharyadi. Jadi saya sampaikan kembali. Jadi minta praktik baik ketika keinginan murid itu berbeda-beda, perbedaan kemauan. Bagaimana caranya Pak Suharyadi mengakomodir itu? Silakan Pak Suharyadi. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengingat bahwa saya tadi mengatakan bahwa dari gaya belajarnya anak-anak itu, kita melihatnya berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, biasanya sudah dijelaskan kemarin oleh teman-teman guru di sekolah, dia memakai asesmen diagnostik untuk melihat apa sih keinginan anak-anak ini, bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa belajar dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu, Bu. Nah, bisa juga kita mendidiknya artinya dengan pakai hati. Nah, pakai hati ini kita lebih mendekatkan diri kepada dia. Semestinya misalkan anak-anak ini ada suatu pelajaran, misalkan saya kan mengajar matematika. Nah, dia cuman sampai tahap, nah saya sering menggunakan scaffolding. Nah, scaffolding ini anak-anak itu dia tidak ada tahapan-tahapannya, dia cuman sampai tahap kedua. Nah, disinilah peran guru itu membantu. Nah, ketika kita dengan gurunya tidak mampu, nah kita lanjut ke teman sebayanya lagi supaya anak-anak ini dapat mencapai tujuan dari pembelajarannya. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana Bu Iraya? Apakah bisa dipahami? Lanjut Pak, lanjut. Masih mau maksudnya? Lanjut itu multi tafsir loh. Tambah lagi Pak, tambah lagi maksudnya itu. Ya,
Nah, jadi kalau menurut Pak Suharyadi, kita menggunakan tentu saja asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, saya yang saya suka dari pernyataan Pak Suharyadi adalah pendekatan, karena itu yang saya lakukan. Jadi karena saya anak SD, bahkan saya itu termasuk orang-orang yang tidak terlalu disenangi oleh rekan guru, karena saya versinya adalah bertubuh besar, berhati Hello Kitty. Jadi saya itu ikut main dengan murid di sekolah, saya ikut main apa yang mereka lakukan, saya ikut main, sehingga kadang beberapa guru rekan itu mengatakan, jangan terlalu dekat dengan murid karena begini. Jadi saya senang dengan kata Pak Suharyadi adalah pendekatan. Jadi kadang itu ada memang murid yang butuh didekati secara psikologis. Jadi kalau versi saya mengatakan bahwa saya akan senang belajar ketika saya senang dengan gurunya. Mungkin teman-teman juga berpikir yang sama. Murid pun akan seperti itu. Jadi kalau mereka senang dengan kita, maka apapun pelajaran yang kita sampaikan itu saya yakin murid akan mendengarkan dengan baik. Jadi tapi kita kasih batasan bahwa ketika jam istirahat kita adalah rekan bermain, tapi ketika di dalam kelas ada guru, ada murid. Jadi itu saya pikir ini ya. Jadi ada asesmen diagnostik. Kemudian saya senang dengan pernyataan dari scaffolding tadi, bagaimana mendampingi, apalagi pembelajaran matematika. Luar biasa dari Pak Suharyadi ya. Terima kasih. Oke, kita beri jempol dong untuk dua orang ini. Bagaimana nih Bu Irayah? Masih mau nggak? Nanti aman, nanti lain kali dibahas lagi. Oke. Selanjutnya Ibu Markasia. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya mungkin bukan bertanya ya Pak, tapi menambah tadi yang poin kedua itu, yang budaya, tentang budaya, itu mungkin bisa ditambahkan dengan budaya Sipakalabi, Sipakainge dengan Sipakamase. Mungkin di sini sudah ngerti ya Pak, Bapak Ibu, apa arti dari kata tersebut. Bukan cuma budaya tabe saja yang harus dilakukan di sekolah atau di lingkungan masyarakat, tapi ini juga perlu sekali dikasih tahu ke anak-anak kita bahwa ini saling menghargai, saling mengingatkan, atau Sipakamase itu harus selalu dikasih tahu ke anak didik kita. Menurut saya seperti itu. Terus ini bisa bisa menjadi sesuatu karakter tersebut bisa melekat dan menjadi dasar baik untuk perkembangan anak didik kita selanjutnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi siapa ya tadi? Aduh, saya lupa catat lagi. Siapa yang bahas budaya tabe tadi? Nah, jadi Bu Marka bukan... Saya Pak yang bahas tadi. Oh, Pak Mirwan ya. Oke. Jadi tidak apa-apa ya. Meskipun Pak Mirwan bukan sasaran, tapi ini masuk. Jadi ini menambahkan tentang budaya lokal tadi, menambahkan Sipakalabi, Sipakainge, Sipakamase. Bagaimana saling memanusiakan, saling menghormati. Nah, itu memang adalah budaya-budaya kita yang harus dipertahankan. Jadi itu akan menjadi karakter seperti itu ya. Terima kasih Bu Markasia. Boleh dong tepuk tangan deh. Sama-sama Pak. Nah, selanjutnya Pak, yang terakhir tadi Pak Ardis ya. Silakan Pak Ardis. Oke, sudah masuk. Makasih banyak Pak Fasil untuk kesempatan diberikan. Harus dicari orangnya Pak ya untuk ditujukan pertanyaan. Iya, harus dicari orangnya supaya semuanya berbicara di sesi kedua. Jadi sesi pertama tadi sudah bicara semua, sesi kedua juga harus bicara semua. Kalau begitu yang mendengarkan saja Pak. Kan sisa 2 orang juga kayaknya. Baik, begini Pak. Saya melihat betapa hebatnya alur pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara. Itu sudah hampir 60 tahun loh Pak, sejak beliau mengucapkannya itu di BEM UGM 50 tahun 1956, dan sampai sejauh ini masih relevan,
dan entah proyeksi 5 tahun ke depan pemikiran-pemikiran beliau masih relevan. Yang saya pernah baca artikel bahwa ternyata di Singapura mengadopsi daripada pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara, terutama dari pusat pendidikan. Yang saya bingung ini Pak, sudah lamanya begitu beliau menggaungkan tentang filosofinya ini, dan sebagai Menteri Pendidikan pertama saya heran ini kurikulum kok keluar. Yang sebelumnya ini kok tidak mengusung apa yang disampaikan Pak Ki Hajar, padahal jeda waktunya lebih dulu daripada yang kurikulum sekarang. Mungkin teman-teman punya pandangan apa baru sekarang kita sadar semua bahwa itu perlu kita kembali kepada pemikiran Pak Ki Hajar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang merasa belum berpendapat nih. Jadi ada Pak Johnson sama siapa ya tadi satu ya? Oh, Pak Johnson langsung raise hand. Langsung merasa. Silakan Pak Johnson. Jadi berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sudah sekian tahun, kenapa baru sekarang gitu loh pertanyaannya Pak Ardis. Singkatnya gitu ya Pak Ardis ya. Silakan Pak Johnson. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin, apakah kedengaran suaranya? Sangat jelas Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Ardis, ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kan sudah berusia lama, ya. Kenapa baru digaungkan pada saat ini? Saya kira menurut saya, pendapat saya, jika ada nanti yang keliru, kita sama-sama disanggah. Kalau menurut saya Pak, bahwa pemikiran itu saya kira menteri-menteri sebelumnya atau kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan, saya kira pada dasarnya pasti memuat dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cuma mungkin pada saat ini yang baru digaungkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dalam hal ini pemerintah dalam Kementerian Pendidikan. Jadi saya kira menurut saya pemikiran-pemikiran sudah ada, cuma tidak terekspos. Hanya pada saat ini menteri kita baru menggaungkan ini terkait dengan pemikiran-pemikiran landasan-landasan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, Bu Harmi, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Bu Harmi sebagai dua orang yang belum berbicara di sesi Iya Pak Tabe. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Johnson, saya kira pemikiran-pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara itu memang sudah ada Pak. Cuma sekarang versinya lain dengan yang dulu. Nah sekarang dengan versi yang sekarang banyak yang berbasis etik, jadi kita dengan mudahnya mendapatkan atau mengetahui pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya itu Pak. Cuma hanya lewat cuma sedikit kita tahu. Sekarang sudah lebih banyak karena adanya aplikasi dan adanya IT yang melalui istilahnya itu Pak, yang mudah kita dapatkan melalui akses informasi. Iya, informasi itu Pak maksudnya. Artinya sudah ada, cuma beda versi Pak. Oke. Bagaimana Pak Ardis? Jadi menurut Pak Johnson sebenarnya pasti sudah ada, tapi sekarang memang barbar lah. Maksudnya kalau dulu mungkin tersirat, sekarang sudah tersurat. Kemudian menurut Ibu Harmi, pada dasarnya, jadi mungkin saya luruskan ya, bukan beda versi, bukan. Versinya masih sama. Cuma maksudnya dari Bu Harmi, yang saya tangkap adalah keterbukaan informasi sekarang itu lebih gampang diakses ketimbang dulu. Karena dulu mungkin mau membaca tentang Ki Hajar Dewantara betul-betul harus cari bukunya, harus beli bukunya. Tapi sekarang kan bisa dicari di media. Mungkin seperti itu Pak Ardis. Bagaimana? Oke, nah saya tambahkan juga yang berkaitan dengan itu ya. Jadi pada dasarnya sih memang ya sepakat dengan pendapat dua orang tadi bahwa sebenarnya sejak dulu sudah ada. Karena sejak dulu di logo pendidikan kita adalah Tutburi Handayani.
Nah, yang mungkin miss adalah kita terlalu fokus ke Tuturi Handayani dan melupakan Ingarso Suntolodo Ingmadia Mangunkarsonya. Dalam filosofi Bugis kita kan 3 juga. Olona Pati Ruang, Ritengan Paraga-raga, Rimondri Pengampiri. Itu kan sama dengan Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi kita harus di depan sebagai teladan, kemudian di tengah mendampingi, kemudian di belakang memberi dorongan. Kalau mungkin dulu kita hanya fokusnya ke Tuturi Handayani, karena hanya itu yang ada di logo, sehingga melupakan bahwa kita harus menjadi teladan, kita harus menuntun. Jadi kalau ibarat penggala yang menuntun kan itu yang menarik hewan ternaknya, yaitu menuntun, seperti itu. Oke, nah jadi sesi kedua telah berakhir. Kita sudah ke refleksi dan umpan balik. Jadi sekarang saya mau berikan dulu umpan balik terhadap apa yang telah kita lakukan hari ini. Secara garis besar, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa teman-teman CGP di kelas 110 ya kayaknya. Jadi kalau melihat keaktifan teman-teman di siang hari ini, sepertinya saya tidak akan kerepotan 6 bulan ke depan. Saya sepertinya hanya akan memandu karena saya yakin teman-teman dengan pendapat-pendapat yang ada ini, saya sudah penuh satu kertas. Itu saya yakin teman-teman betul-betul membaca modul, membaca eksplorasi konsepnya dengan baik, bahkan luar biasa. Teman-teman sudah sampai kepada anak itu dilahirkan bukan kertas kosong, rasa. Bagaimana teman-teman sudah memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman, menghubungkan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal setempat. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi saya apresiasi dari apa yang teman-teman sampaikan, termasuk dari pertanyaan-pertanyaan dan konfirmasi yang aktif. Saya harapkan ke depan semakin aktif lagi, semakin hidup diskusi kita. Jadi jangan takut, jangan selalu mengatakan, aduh saya salah Pak nih, saya masih butuh bimbingan. Insya Allah kita semua belajar, kita semua sama-sama belajar. Tidak akan ada yang salah. Itulah hebatnya di alur merdeka. Jadi tidak ada yang salah. Paling ada yang kalau ada miskonsepsi, hanya perlu diluruskan lagi. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Di sini. Oke, selanjutnya refleksi. Nah, setelah saya memberikan umpan. Oke, ada raise hand dari Pak Ardis. Silakan Pak Ardis. Baik, terima kasih Pak. Izin sedikit. Boleh. Yang mana diklik kalau mau tepuk-tepuk tangan tadi di situ? Yang gambar orang Pak, semilai, yang gambar kepala. Saya tidak tahu yang mana itu. Ya, makasih banyak. Yang gambar kepala, kemudian munculnya pilihan-pilihan. Silahkan di situ. Saya kira Pak Fasil saja yang bisa tepuk-tepuk tangan dari tadi. Tidak, semuanya bisa Pak, semuanya bisa. Oke. Terima kasih banyak Pak. Nah, jadi itu oke. Sekarang kita masuk ke refleksi. Mungkin saya tidak bisa mendengarkan refleksi dari setiap teman, tapi saya menginginkan adalah 1 atau 2 orang yang bisa berefleksi. Jadi refleksi itu teman-teman saya kasih gambaran dulu. Karena teman-teman nanti akan ada refleksi 2 mingguan. Saya kasih gambaran. Jadi refleksi itu tidak serta-merta tentang belajar apa. Boleh saja refleksi itu adalah perasaannya bagaimana, apa yang diperoleh, apa yang didapatkan. Jadi seperti itu. Jadi silakan boleh yang mau memberikan refleksi 1, 2 orang, boleh sampai 3 deh raise hand. Refleksi kita di siang hari ini. Tidak mesti tentang hari ini saya belajar ini. Boleh tentang perasaan saya setelah belajar hari ini. Saya mendapatkan hal-hal baru seperti ini dan lain-lain sebagainya. Saya kendalanya begini tapi teratasi dengan ini. Itu contoh refleksi. Nah, boleh Pak Ardis. Silakan Pak. Mike. Langsung Pak. Langsung Pak, langsung. Saya hanya bilang fasilitatornya akrab, jadi itu aja. Bagus nih. Lanjutkan nih. Ya. Padat singkat. Oke, Bu Iraya silakan Bu Iraya. Jadi boleh berkaitan dengan kendala, boleh berkaitan dengan hambatan misalnya, kemudian ini boleh itu juga. Silakan Bu Iraya. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran. Oke, baik. Refleksi saya untuk
hari ini sangat luar biasa. Karena jujur Pak, sebelum adanya virtual ini, dari kemarin saya merasa gugup mau bergabung dengan orang-orang hebat. Jadi hari ini alhamdulillah saya bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Saya bisa memetik banyak pelajaran pada kegiatan hari ini. Luar biasa Pak. Hari ini terima kasih. Itu saja Pak dari saya. Oke. Berarti sebenarnya orang-orang yang bergabung itu semuanya orang hebat, termasuk Bu Iraya juga. Jadi terkadang itu teman-teman kita selalu berpikir tentang pendapatnya orang lain terhadap kita, sehingga kita mengabaikan pendapat kita terhadap diri kita sendiri. Padahal yang paling utama itu adalah harus mindset-nya dulu dari pikiran kita sendiri. Itu. Jadi kalau sudah di sini mah orang hebat semua. Oke, terakhir ya Pak Aswar, boleh silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi, kalau menurut saya refleksi pembelajaran, mungkin yang disampaikan tadi Ibu Iraya ada juga ke situ, tapi intinya lebih dominan saya di sini, artinya dibanding saya belajar modul kemarin, saya lebih cepat memahami materi di virtual dibanding membaca modul, karena karakter belajar saya itu Pak yang begini. Audio visual, ini yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kembali lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi kalau Pak Aswar kodrat alamnya audiovisual, itu masuk kodrat alam loh. Jadi bukan hanya lingkungan yang kodrat alam, tapi apa yang ada dalam diri orang itu juga kodrat alam. Oke, terima kasih teman-teman refleksinya hari ini. Sebelum menutup, saya ingin ini ya, masih berkaitan dengan refleksi. Berhubung besok ada kegiatan ruang kolaborasi yang 3 JP. Kalau hari ini hanya 2 JP 90 menit, tapi besok itu adalah 3 JP. Nah, kalau kita mulai dengan jadwal yang sama 14.30 itu akan berakhirnya di karena 135 menit, jadi berakhirnya di 16.45. Apakah mau tetap dimulai di 14.30 atau mau diundur-undur sampai berakhirnya di jam 5 misalnya, berarti mulainya 14.45, atau mau dimajukan misalnya. Tapi ada satu kata yang harus ini ya, jangan sampai mengganggu proses pembelajaran di sekolah, terutama kita kan ada yang SMA, jadi itu harus diperhatikan. Nah, bagaimana teman-teman tentang waktunya? Apakah waktu yang ini cukup bagus? Tapi teman-teman jangan khawatir. Untuk besok akan ada istirahat ketika masuk waktu ashar, salat asar ya. Kalau hari ini memang saya sengaja tidak memberikan waktu istirahat karena kita hanya 2 JP. Kalau istirahat lagi itu malah tambah lama, padahal tinggal sedikit. Kalau besok kan memang lama, jadi boleh istirahat 10 menit untuk sholat. Kalau hari ini kan masih keburu tuh sholat asarnya. Bagaimana teman-teman? Silakan berpendapat. Atau mau nanti di grup aja lagi kita polling. Bagus nih Pak, bagus nih. Sorry. Ya, setuju Pak. Bisa Pak dengan waktu yang sama. Oh iya, oke. Jadi karena sudah ada beberapa yang mengatakan mulainya dari 14.30, terima kasih teman-teman. Berhubung lokasi sekolah saya lumayan jauh juga, ada 30 km. Jadi kalau saya nggak bisa kalau cepat-cepat dimulai, karena saya biasanya tiba di rumah itu jam 2. Ini belum ganti baju, masih baju sekolah. Nah, mudah-mudahan kita sepakat ya untuk besok 14.30. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir tepat waktu ya, supaya tidak molor. Ini kan lumayan molor nih 10 menit. Oke, sekarang kita sudah ada di penutup. Aduh, udah exit aja nih. Sudah ada di penutup. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, karena ada doa pembuka, maka kita juga harus ada doa penutup dong. Kalau doanya tadi dipimpin oleh Bapak, bagaimana kalau doa penutupnya kita dengarkan dari ibu? Silakan. Jadi teman-teman juga harus belajar ya. Jadi setiap kegiatan nanti akan ada yang pimpin doa pembukaan, ada pimpin doa penutup. Supaya teman-teman semua. Nah, ini kalau hari ini masih saya berikan kesempatan doa dimulai. Kalau besok-besok mah kita doanya disuarakan ya. Semua harus punya konsep.
Silakan Ibu, Bapak, Ibu-ibu deh, doa penutup deh. Siapa nih? Bisa Pak, saya. Oke, silakan Bu, makasih ya. Ya, Bapak Ibu, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan selesainya kegiatan kita, diskusi kita hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah jadi untuk pendidikan guru penggerak itu setiap akhir sesi ada sesuatu yang wajib dilakukan, yaitu foto bersama. Jadi silakan teman-teman untuk on cam, dan silakan teman-teman juga untuk melakukan screenshot masing-masing, karena biasanya itu kalau pengaruh bandwidth kadang teman-teman menyalakan kamera tapi di sayanya tidak menyala. Jadi teman-teman silakan on cam dan screenshot masing-masing. Bu admin boleh dong nyalakan kamera. Bu Iraya nih belum nyala dua-duanya. Dua akun Bu Iraya nggak ada yang nyala nih kameranya. Boleh ya, silakan. Mau gaya apa nih? Kita nyala Pak di sini. Nyala ya Bu Iraya. Oh ya, oke. Makanya saya katakan harus screenshot masing-masing ya. Mau gaya apa nih untuk pertemuan virtual pertama kita? Mau gaya apa teman-teman? Gaya apa nih? Gini aja kali ya. Kita semangat dulu deh untuk pertemuan pertama deh. Oke. Semangat teman-teman. Ayo. Semangat. Ibu Pepe dong. Ayo Ibu Pepe. Gini dong. Oke. 1, 2. Senyum. Oke, di saya sudah selesai. Silakan teman-teman juga untuk melakukan screenshot karena kita tidak tahu nanti gimana tersimpan atau tidak nih. Mas, bukan tersimpan atau tidak, terbuka layar, terbuka kamera atau tidak. Nah, oke. Terima kasih banyak teman-teman di siang hari ini. Khususnya nih saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik Pak Asnawi dan Ibu pengajar praktik Andi Fatimah Lukman yang terus aktif mendampingi kita di siang hari ini. Jadi akan ada waktunya nanti. Sebenarnya sih pengajar praktik tidak ada tugas wewenang untuk berbicara di Rukol. Tapi kalau misalnya teman-teman pengajar praktik ini mau memberikan penguatan, nanti akan saya berikan waktu di Rukol kedua ya. Jadi akan ada waktunya. Tapi yang penting saya jangan dicepuin, kata nanti bilangnya, Pak Sisma kita hanya PP harusnya tidak ada di Rukol, malah disuruh bicara juga. Jadi kalau memang teman-teman mau boleh, saya akan berikan kesempatan itu ya. Tapi memang tidak wajib teman-teman. Tidak ada kewajiban pengajar praktik untuk aktif di ruang kolaborasi. Pengajar praktik hanya berkewajiban untuk memastikan teman-teman CGP. Tapi teman-teman CGP saya sampaikan ini bocor halus ya. Ibu PP, Bapak PP nggak apa-apa ya. Jadi pengajar praktik Anda hadir di sini meskipun mereka tidak bicara, mereka ada penilaian ya untuk keaktifannya teman-teman. Sebenarnya ini direkam loh. Dan saya bocor. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran dan keaktifannya di siang hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Mohon maaf ya apabila ada hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita harapkan tercapai, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya lancar teman-teman. Cukup sekian untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, merdeka belajar Indonesia Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.